Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah di siang ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman Islam dan taufik hidayah, serta inayahnya sehingga di siang ini kita sudah melakukan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, dan kita juga masih mau meluangkan sebagian waktu kita untuk mengkaji ilmu agama kita, yaitu syariat Nabi kita Muhammad SAW, yang mana sebenarnya hari ini jadwalnya Ustaz Fauzan. Jawab beliau kirim salam berhalangan hadir, lagi ada acara ke Bandung, jadi minta tolong digantikan. Nah, hadirin rahimakumullah, kajian kita siang ini kajian bebas nih. Karena kalau kita bahas fikih besok nyambung gak enak ya, kalau fikih misah-misah gak enak gitu ya. Jadi kajian bebas saja. Ini ada satu kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nih termasuk hambanya Allah. Ada beberapa nasihat di sini, banyak sekali nasihat dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, para tabi'in, para ulama kita. Ini yang mau saya bacakan adalah Al-Maqalatus Sabi'ah, ucapan yang ketujuh ya. Tentang apa ini? An Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu. Dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi Sayyidina Ali ini bukan orang sembarangan nih. Sayyidina Ali hubungannya sama Rasulullah misanan, anak pamannya, anak Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Rasulullah SAW ya, sejak umur 8 tahun hidup bersama pamannya Abi Thalib, karena bapaknya meninggal semenjak kandungan, ibunya meninggal ya ketika beliau masih kecil, umur 6 tahun. Kemudian bapak kakeknya meninggal ketika beliau umur 8 tahun, dirawat oleh paman beliau yang bernama Abi Thalib. Abi Thalib salah satu anaknya adalah Ali ya. Jadi misanan Rasulullah SAW. Begitu juga Sayyidina Ali ini adalah menantu. Ya, Rasulullah punya anak Fatimah, dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi misanan plus mantu, Masya Allah ya, dapat berapa kemuliaan. Ini udah keluarga Nabi, jadi menantunya Nabi ya. Dan fadilah Sayyidina Ali, Rasulullah pernah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah kota ilmu, kata Rasulullah. Sumber ilmu ada pada saya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pintunya adalah Sayyidina Ali ya. Jadi kalau pengen masuk ke satu kampung, satu kota, harus lewat pintu. Nah, kalau mau nanya, karena Rasulullah udah gak ada, nanya sama Sayyidina Ali di zaman itu. Nah, ini yang mau kita bahas, sebagian dari kalam ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya. Sayyidina Ali juga termasuk pemuda yang pertama kali masuk Islam. Jadi ketika Nabi menerima wahyu, yang pertama masuk Islam istrinya Khadijah ya, kemudian sahabatnya Abu Bakar Siddiq, dari kalangan para ya orang dewasa. Yang dari kalangan pemuda adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Sayyidina Ali ini merupakan orang yang pernah menggantikan posisi Rasulullah ketika beliau ingin dibunuh bersama-sama. Nabi Muhammad itu sebelum hijrah ke Madinah ya, itu orang-orang Mekah udah kumpul, udah musyawarah, ini gimana nih ya, sahabat-sahabat Muhammad ini udah pada pergi ke Madinah, pasti dia menghimpun kekuatan di sana ya. Kalau sumbernya nggak kita bunuh, ini Islam bisa berkembang agama Muhammad ini, kata orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan kalau kita bunuh dia, Muhammad ini punya suku orang Quraisy gede, kita bisa perang sama suku Quraisy, bahaya juga ini. Orang Arab ini punya ya kebiasaan, ada istilah fanatis ya, fanatisme suku. Jadi kalau sukunya diserang,
salah apa enggak bodo amat, yang penting suku gue diserang, lu berarti perang sama gue, gitu bahasa orang-orang. Ya, ini Muhammad walaupun beda agama sama nenek kakek moyangnya, ya nenek moyangnya, tapi dia bangsa Quraisy. Kalau ada yang berani bunuh Muhammad kata orang-orang Mekah, ini kita perang sama orang Quraisy. Ini bukan sembarangan, orang Quraisy banyak Pak, ini sukunya. Ya, akhirnya gimana pendapatnya? Ya, maka saat itu ada yang berpendapat, udah kalau gitu gimana kalau setiap suku ngirim satu utusan, jadi bunuhnya bareng-bareng. Nah, nggak mungkin orang satu suku Quraisy lawan suku Arab semuanya. Ini ya masukan bagus nih ya. Akhirnya tiap suku dipilih jawaranya yang paling jago untuk bunuh Nabi kita Muhammad SAW. Dipantau nih, ini malam ketika pengen hijrah ya, Sayyidina Abu Bakar udah nungguin Nabi Muhammad udah disiapin ini ya Rasulullah, ada siapin unta buat kita berdua ya di rumah ya Rasulullah bersama Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, ya bersama kita gitu bertiga, Sayyidina Ali, Abu Bakar dan ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Ali, saya minta kepada kamu untuk gantikan posisi saya di sini. Saya akan keluar bersama Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Kamu nunggu di sini di tempat tidur saya. Waduh, ini berarti kan sama aja disiapkan untuk menerima kematian. Orang udah siap-siap membunuh Nabi Muhammad, ya. Anak muda ketika itu, pemuda nih, bukan orang tua, ini anak muda nih, yang ditawarin menggantikan posisi Rasulullah, yang mana resikonya mati, ya. Ketika itu mungkin kalau kita, ya, sebenarnya orang pintar, ya, mungkin kalau kita jawab, ya Rasulullah, jangan saya yang muda, yang tua aja bakar aja gantiin, gitu kan? Dan tua, kalau saya masih muda, ya, tapi enggak, ya, karena kecintaan, karena ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, cintanya pada Rasulullah, iya, nurut aja Sayyidina Ali. Ya, menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidurnya. Ya, Rasulullah ketika keluar membaca salah satu ayat dari surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi ambil pasir, ambil lemparin ke depan. Itu orang semuanya ngantuk tidur semuanya, yang udah jaga-jaga di depannya. Oh ya, makanya santri-santri ini waktu di Jawa sih pernah diajarin tuh kayak ya, ini bisa katanya bacaan ini kalau kita istiqomah kan, kita amalkan, itu orang bisa ngeliat kita sebagaimana Rasulullah ketika mengamalkan ayat itu. Pernah teman saya praktekin, gak punya duit, naik bus lupa, bukan sengaja lupa, gak punya duit, konektor narik, dibaca ayat itu sama dia, gak kelihatan katanya subhanallah ya. Jadi ayat Al-Quran mengandung sir rahasia yang diketahui oleh Rasulullah SAW dan para ulama-ulama kita. Banyak rahasia dari Al-Quran. Ya, ada ayat yang fungsinya untuk membuat orang itu sama kita takut aja bawahnya. Ya, itu dibaca berapa kali jumlah itu yang tahu para aulia kita, para ulama kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya, nah itu Sayyidina Ali, seorang pemuda yang agak perkasa, berani, bahkan sampai menggantikan posisi Rasulullah ketika ingin dibunuh bersama-sama. Ya, bahkan ketika perang Khandaq juga, ya ada satu jawara yang bisa melewati parit. Dulu Madinah diserang, ya, dikepung dari segala penjuru, akhirnya bikin parit sesuai dengan sarannya Salman Al-Farisi, bikin got gede supaya orang nggak bisa lewat. Ya, ada satu jawara orang Mekah, orang kafir, dengan kudanya melewati parit itu, dia doang yang bisa. Orang gagah perkasa, nantang, ayo siapa yang berani lawan saya? Ya, sahabat dulu gergetan, ya, kata Sayyidina Ali, saya ya Rasulullah. Ya, kira-kira Sayyidina Ali masih muda nih, saya Rasulullah maju. Kata jawara ini, ya ente anak teman anak, Abi Thalib teman anak, jangan ente masa anak bunuh anak teman anak sendiri, katanya yang jawara ini. Kata Sayyidina Ali, tapi anak pengen bunuh ente, anak pengen penggal kepala ente sekarang. Karena perang, ya, pemuda lawan jawara waktu itu, lihat ya, akhirnya kalah dengan di kemenangan takbir oleh Sayyidina Ali. Ketahuilah pemenangnya Sayyidina Ali, dibelah orang itu, dalam satu riwayat dibelah dua, dari ke atas ke bawah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nih pemuda yang gagah perkasa, ya, bisanan Rasulullah SAW, mantu dari Nabi Muhammad SAW, Ali karramallahu wajhah, ya. Nah, Sayyidina Ali pernah berkata, laula khamsu khisalin, kalau bukan karena 5 perkara, la saran nasu kulluhum salihin, sudah pasti seluruh manusia ini akan menjadi orang yang saleh. Kita pengen jadi orang soleh ya? Oh ya, termasuk doa yang manfaat buat orang tua, aw waladin salihin yad'u,
anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua, itu amal jariah tuh. Makanya punya anak jangan takut, ya. Nikah niatin punya anak biar ada yang doain, ya. Nikah punya anak, ngapain punya anak, ya. Ntar pacaran dulu enak, santai-santai dulu. Ntar Allah kasih keturunan gak enak, ini anak manfaat ini, ya, dunia akhirat kalau punya anak soleh, ya. Apa arti soleh? Arti soleh di sini adalah al-qaim bihuquqillah wal qaim bihuquqi ibadillah. Orang dikatakan orang soleh itu kapan? Apabila dia melaksanakan hak-haknya Allah, memenuhi hak-haknya Allah dan memenuhi hak-haknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya susah dikatakan orang soleh. Tapi kalau waladin solehin dalam hadis yang Nabi katakan bisa mendoakan orang tuanya, bisa menjadi jariah, itu minimal kata para ulama minimal anak yang beragama Islam. Kalau dikatakan soleh seperti ini yang memenuhi haknya Allah dan hak orang lain, wah ini susah ini. Ya, hak Allah kadang kita masih teledor. Ya, kita disuruh sholat 5 waktu, ada aja yang bolong-bolong. Ya, kita disuruh puasa Ramadan, masih aja kita malas-malasan. Kita disuruh jangan maksiat, mata kita jelalatan. Nah ini ya, ini berarti kita belum dikatakan orang soleh. Ya, kenapa? Karena hak Allah yang tidak kita laksanakan. Begitu juga hak para manusia lainnya. Kita harus berakhlak baik sama orang lain, masih kita omongin, ya, masih kita jahatin, kita zalimin. Nah, berarti belum soleh nih. Ya, kata Sayyidina Ali, kalau seandainya bukan karena 5 perkara ini, 5 perkara ini nggak ada, pasti semua manusia akan menjadi orang soleh. Nah, berarti apa nih pencegah kita jadi orang soleh? Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama, awaluha al-qana'ah bil jahli, merasa puas, ya, dengan kebodohannya, merasa tenang dengan kebodohannya, ya, nggak peduli dia paham agama apa enggak. Nah ini orang-orang kita sekarang banyak nih Islam dari kecil, dari lahir procot Islam, ya, aktenya Islam, bapak ibunya Islam, sampai gede ditanya rukun sholat nggak tahu, sampai gede wudu yang benar gimana nggak tahu. Ada yang begitu orang kita? Oh banyak, ya. Tapi kalau ditanya bahasa Inggris, hebatnya minta ampun. Ngomong Inggris sudah kayak ngomong Betawi, lancar banget. Komputer sampai merem juga bisa sambil ngobrol, tek jago, ya. Tapi ditanya agama, no, nggak ngerti sama sekali. Ya, makanya. Dan dia merasa qanaah, tenang aja, apa-apa nggak ngerti. Nah ini masalah ini nih. Kalau ada orang bodoh, tahu dia bodoh dan berusaha ingin pintar, itu bagus. Tapi yang repot ini orang bodoh, ya, dia nggak sadar dirinya bodoh. Wah ini bahaya. Merasa dirinya udah pintar aja udah. Oh yang penting gua sholat, itu gua puasa. Tapi dia nggak tahu benar apa enggak sholatnya. Ya, benar apa enggak wudunya, benar apa enggak puasanya. Nggak peduli dia. Ya, nah ini namanya orang yang ridho, orang yang qanaah, merasa cukup dengan kebodohannya. Ini membuat orang jauh menjadi orang soleh. Makanya ilmu itu luas. Ya, jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita punya, ngaji terus. Makanya mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu, cari ilmu. Dari kapan? Dari Anda berada di buayan, di gendongan ibu ente sampai masuk ke liang lahat. Nggak ada batasan umur nyari ilmu itu. Ustaz, saya kan udah 50 tahun tengsin nyari ilmu. Ya, nggak ada istilah tengsin. Yang ngajar anak muda, nggak mau. Saya lebih tua. Ini nih yang bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh menjadi orang soleh begini. Tidak senang sama yang namanya ilmu. Tahu ada pengajian, ya, di daerah kita ada yang mingguan, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan sekali. Tahu ada pengajian, cuma datang nggak mau. Tapi lihat kalau seandainya ada konser, ya, atau ada jalan-jalan tur, ya, masya Allah gitu. Ini paling duluan daftarnya, konser paling duluan daftarnya. Ini giliran majelis ilmu, ya Allah, malasnya minta ampun. Nah Allah mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sekarang kan orang, maaf ya, nggak di mana, kadang orang tua sekarang nih lebih banyak mementingkan anaknya pintar ilmu dunia dibandingkan ilmu akhirat. Betul nggak kira-kira? Ini maaf ya, nggak siapa sekarang. Ustaz, saya pengen anak saya yang masuk sekolah yang bonafit, ya, nilainya bagus, ya, walaupun bayarnya mahal biarin. Yang penting dia keluar sekolah dapat nilai bagus, kerja gampang. Benar nggak kira-kira? Ya kan gitu. Sampai diajarin bahasa Inggris, komputer, dikursusin bahkan.
nggak cukup sampai di sekolah, dia kursusin lagi. Biaya jutaan, biarin. Yang penting anak saya bahasa Inggris jago, komputer jago, lulus kuliah, masuk kerja gampang, dapat perusahaan yang bonafit, gaji gede. Wah, ini harapan orang tua kita. Bagus ya? Bagus. Tapi permasalahannya, apakah sama perhatian kita dengan ilmu agamanya? Ini jadi pertanyaan. Ya, pernah nggak kita merhatiin bacaan Quran anak kita? Dia hafal berbagai macam lagu, bahasa Inggris lagunya, wah kita bangga banget anak kita nyanyi. Twinkle twinkle little star, bangga. Oh, anak saya tuh 3 tahun hafal, masya Allah, bangga. Pernah nggak Anda tes, bisa nggak dia doa makan? Bisa nggak dia doa pakai baju? Bisa nggak dia baca doa keluar kamar mandi, masuk kamar mandi? Bisa nggak dia baca Fatihah? Nih, kadang kita nggak kebayang di situ. Ya, orang tua sekarang mohon maaf banget. Kadang kita begitu tuh. Ya, bacaan Quran kita nggak bisa, kita nggak peduli. Yang penting nilai sekolahnya umumnya bagus aja. Karena Al-Quran nggak masuk ujian. Ya, yang masuk ujian matematika, fisika, Inggris, bahasa Indonesia, itu yang penting tuh. Al-Quran belakangan. Bahasa Arab nggak penting. Padahal untuk memahami Al-Quran harus bisa bahasa Arab. Ya, Rasulullah mengatakan, Allah yubghidu kulla alimin bid dunya. Allah murka, Allah benci, Allah gak senang sama siapa? Kulla alimin bid dunya, setiap orang yang pintar urusan dunia, jahilin bil akhirat, tapi dia bodoh dalam ilmu akhirat. Kita masing-masing introspeksi, masuk kategori ini kan kita nih. Ya, silahkan Anda sukses dengan usaha Anda, silahkan Anda sukses dengan jabatan Anda, silahkan, itu hal yang bagus. Tapi pikirin gimana ilmu akhirat Anda. Nah, ini pikirin. Udah ngaji fikih belum? Udah ngaji tauhid belum? Udah ngaji tafsir belum? Silahkan urusin dunia. Ya, kata Rasulullah, ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Silahkan Anda beramal, kalian beramal untuk dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Boleh. Kerja yang rajin, usaha yang kuat, yang gigih. Tapi kata Rasulullah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Tapi jangan lupa beramallah buat akhirat seakan-akan besok kamu sudah akan meninggal dunia. Karena banyak kita nggak balance, nggak seimbang. Dunia mau dikejar, pulang malam, ya. Tapi akhirat kadang kita lupa. Kadang sampai sholat aja bolong-bolong, gara-gara ngurusin kerja, gara-gara ngurusin toko. Ya kan? Ayo pikirin masing-masing. Dunia kan cuma sementara doang, Pak. Ya, paling berapa tahun sih kita di sini? 60, 70 tahun, 80 tahun udah habis. Nih yang panjang bukan yang di sini, ntar di barzakh lama tuh. Ditanya kita macam-macam. Belum selesai di barzakh, nanti ada mahsyar. Belum selesai di mahsyar, nanti ada mizan, ada sirat, baru ketentuan surga apa neraka tuh. Ya, makanya orang yang pintar, kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar bukan yang bertitel profesor, ya, PhD, MA, MBA, bukan itu yang pintar kata Rasulullah. Tapi yang pintar itu yang cerdik, man dana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wa 'amila lima ba'dal maut, dan dia lebih mementingkan beramal untuk bawa bekal setelah meninggal dunia. Saya pulang nih, kalau dipanggil Allah saya bawa apa? Itu yang pikir. Kita punya duit banyak, pakai foya-foya doang, nggak pernah jariah, nggak pernah sedekah. Ini ntar ditanya sama Allah tuh. Masing-masing mikir. Masing-masing yang hadir di sini udah dewasa, udah pada punya pikiran jernih. Ayo, kita nyari apa di dunia? Ya, mau sukses dunia boleh, bagus. Dengan harta kita bisa nolong orang susah. Dengan harta kita bisa bangun masjid, bangun musola, boleh. Tapi jangan lupa nih, ya, kadang gara-gara harta kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo cari ilmu agama, ilmu yang bisa bikin kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa bikin kita pengen taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Ya, jangan dunia mulu, boleh dunia silakan cari, cuma jangan dunia terus. Gitu ya. Dunia enggak lama, sebentar doang ya. Maka dikatakan di sini dzambul alim dzambun wahidun. Dosanya orang alim itu dihitung satu dosa. Kenapa? Karena udah nyari ilmu, masih dosa, hitung dosa juga. Ya. Wa dzambul jahil dzamban, dosanya orang berdua. Udah dosa, nggak mau ngaji lagi, nggak mau belajar. Ya, udah bodoh, maksiat lagi. Ya, ini ente, ya.
Ustaz, saya kan nggak tahu Ustaz. Masalahnya ada orang jahil ma'dzur, bodoh tapi dimaafkan. Siapa itu? Orang yang mungkin baru masuk Islam. Itu ma'dzur, dimaafkan. Yang baru masuk Islam belum tahu, ya. Atau orang yang tinggal jauh dari ulama, nggak ada kiai, nggak ada ustaz di situ. Ustaz, saya nggak tahu mabuk itu nggak boleh. Saya nggak tahu kalau sih, misalnya nih, kenapa? Pokoknya saya tahu Islam doang. Emang nggak ada kiai, nggak ada ustaz, nggak ada apa-apa. Itu masih dimaafkan. Lah kalau model kita kira-kira dimaafin nggak? Kiai banyak banget ya, ustaz di kampung-kampung kita masih banyak. Kita aja nggak mau datang, nggak mau ngaji. Ya, al ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata orang. Ilmu itu kita datangin, bukan dia datang ke kita. Ya, ustaz nggak kesini, masa saya? Ya, ente datang ke ustaz, ente datang ke kiai, ente datang ke masjid taklim, ngaji. Masa, yo nyamperin ente? Nggak ada ilmu, nggak datang sendiri. Ilmu itu kita yang datang ke sana. Kata ilmu dalam satu makalah bahasa Arab, "A'tini kullah", kata ilmu. Ilmu ngomong sama kita, berikan seluruh dari bagian diri kamu. Wa saufa a'tika ba'di. Siapa tahu, kata ilmu nih, kalau kamu sudah 100% buat saya, ngasih diri kamu ke saya, benar-benar ijtihad nyari saya, kata ilmu, siapa tahu nanti saya kasih sebagian dari saya. Itu baru sebagian, udah kasih sama ilmu. Lah gimana kita nggak mau nyari? Ayo cari ilmu, jangan malas-malas, jangan pikir usia, sampai kapan juga, sampai tua nyari ilmu terus. Bahkan kata Rasulullah, termasuk orang yang mati syahid akhirat, dapat pahala syahid di akhirat, orang yang mati dalam kondisi masih mencari ilmu. Ayo cari ilmu terus, jangan malas-malasan. Ilmu agama maksudnya. Kemudian termasuk perkara yang bisa mencegah kita jadi orang soleh, wal hirsu ala dunia, terlalu tamak, terlalu rakus dalam mencari dunia. Ya. Ini kita mungkin banyak nih, ya, di hati kita tuh masih pengen dunia sebanyak-banyaknya. Saya juga sama, pengen punya Lamborghini, sama, ya. Ya, dunia masya Allah indah kita lihat, cuma kalau dibanding akhirat nggak ada apa-apanya. Ya, makanya kita bersyukur banget sama Allah kalau dikasih sifat qanaah. Qanaah itu bisa menerima, bisa ridho dengan apa yang Allah kasih. Ya, itu masya Allah. Al-qanaah itu kata Rasulullah, al-qanaah itu kanzun la yafna. Qanaah itu sifat bisa menerima, itu merupakan harta karun yang tidak akan pernah sirna. Kalau kita nggak punya sifat qanaah, kurang mulu. Jangankan nggak punya duit kalau nggak punya sifat qanaah masih kurang. Bener? Udah punya rumah satu, nggak ada qanaah nih, pengen dua. Udah punya bini satu, pengen dua. Ya, pengen rumah, punya mobil satu, pengen nambah. Punya mobil udah mahal, pengen yang sport. Ada aja tuh karena merasa kurang terus. Ya, jadi yang kaya itu bukan kaya harta sebenarnya, hatinya bisa nerima apa yang Allah berikan. Bisa jadi orang yang cuma kerjaan ojek, tukang bajai, itu lebih bahagia dibanding orang-orang yang rumah di Pondok Indah. Bisa jadi. Kenapa? Dia punya sifat qanaah. Dapat duit hari 100.000, 50.000, alhamdulillah ya Allah, masih bisa makan, anak bisa sekolah. Tuh, tapi punya duit miliaran, harus di perusahaan ini. Masih pikir tuh, rapi, nggak selesai misalnya. Tuh punya sifat tamak dalam urusan dunia, jangan, ya, nggak usah begitu. Ya, cari rezeki, ya, semampu kita, sisanya tawakal, bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Nyari dunia bang, nggak ada habis-habisnya. Coba kerja. Makanya Allah pernah berkata dalam hadis qudsi sama dunia. Allah ngomong sama dunia, wahai dunia, kata Allah, ya, jadilah kamu sebagai budak bagi orang yang lari darimu. Jadi kalau kita nggak demen sama dunia, tuh dunia ngejar kita, nawarin kita. Tapi kata Allah, dan jadilah kamu majikan bagi orang yang mengejar-ngejar kamu. Kalau kita ngejar-ngejar dunia, wah, kerjain sama dunia. Ayo lagi, kerja lagi, ayo terus. Gua kasih lagi nih, gitu. Ya, makanya kata para ulama, ya, qanaah itu bukan berarti kita harus miskin, bukan. Arti qanaah itu ij'al malaka fi yadik wala taj'alhu fi qalbik, katanya. Yang dikatakan qanaah itu enggak cinta dunia itu bukan berarti harus miskin, enggak. Tapi jadikan harta itu di tanganmu, bukan di hatimu. Itu. Jadi kita enggak ta'alluq, bergantung sama harta. Seandainya harta yang kita miliki hilang, Allah ambil, itu enggak sedih-sedih banget. Karena yakin itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan terlalu tamak, rakus sama dunia. Ya, jadi dunia kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Rasulullah, ya, silahkan, ya, kamu cari wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Silahkan cari, kata Rasulullah, ya, anugerah Allah untuk bekal kamu di akhirat. Tapi kata Rasulullah, wa la tansa
tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan ya kebutuhan kamu di dunia. Makanya kita di dunia jangan cuma ngarepin doang doa di masjid, siapa tahu ntar dibawain nasi. Ya sampai kapan? Ya kerja untuk bisa hidup, bertahan hidup, bisa nafkahin keluarga. Udah, itu cukup. Nanti sisanya waktu kita buat apa? Cari bekal buat akhirat. Berapa kali kita sehari baca Quran? Berapa juz dalam sehari kita baca Quran? Berapa bulan dalam satu bulan kita khatamin? Berapa kali dalam sebulan kita khatamin Quran? Coba berpikir, ya. Para sahabat ada yang seminggu sekali khatam Quran, ada yang sebulan 2 kali, ada yang 3 hari sekali khatam Quran. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam, pagi sekali, malam sekali. Kita berapa kali khatam Quran? Masya Allah. Ayo, mana bekal kita buat akhir? Udah gak punya bekal, merasa cukup aja lagi. Tenang, surga dari mana? Ya, mikir dulu ya. Nih, jangan terlalu tamak sama dunia, rakus sama dunia. Yang ketiga, wasyuhu fil fadli. Wasyuhu fil fadli. Pelit kalau punya kelebihan. Nih bikin orang jauh dari jadi orang soleh. Jangan pelit. Ya, pelit apalagi kadang orang saking pelitnya sampai pelit sama diri sendiri. Orang kaya makanya teri mulu. Ya, tuh nabung lagi. Kaya pelit banget sampai kurus. Ini kan orang kaya. Iya, tapi saya mau tabungin dulu. Saya mau beli tanah, saya mau beli ini, sampai dirinya pelit. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya ada Rasulullah mengatakan, orang pelit bang, maaf, nggak ada yang demen. Orang pelit nggak ada yang demen, temen nggak ada yang mau sama dia. Kata Rasulullah, al-bakhil ba'idun minallah. Orang pelit itu jauh dari Allah. Allah nggak demen orang pelit. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Orang juga manusia nggak demen sama dia. Coba ente, coba deh, kita lagi jalan sama orang pelit nih, safar sama orang pelit, makan di warung. Kalau pelit kan nungguin ditraktir ya. Duit punya kan pengen ditraktir mulu. Ya. Benar nih, coba ada orang pelit tuh. Duitnya ada, cuma pengennya ditraktir biar duitnya nggak habis. Orang mana demen begitu? Maunya dibayarin mulu. Duit ada nggak? Ada, lu bayarin gua dah. Ya punya duit nggak bayarin, pelit banget. Nggak ada yang demen orang, bener. Ya. Bahkan sama-sama orang pelit pun sama-sama nggak demen. Bener, coba deh. Ada 2 orang pelit jalan bareng-bareng, sama-sama nggak demen dia. Lu bayar sendiri, gue bayar sendiri, sama-sama pelit. Ya Allah, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, kata Rasulullah. Jauh dari surga orang pelit. Surga nggak demen sama orang pelit. Ya, yang kita tangan begini mati Allah. Buat apa harta kita simpan-simpan? Sedekah ogah, ya. Kemudian qaribun minan nar, tapi dekat sama api neraka orang pelit. Jangan kata bapak saya, jangankan manusia, kucing aja nggak demen. Coba. Ini ada cerita-cerita ya, cerita-cerita lucu doang. Ada orang makan di warung pecel lele. Lele nih, ya. Biasanya kepalanya kagak dimakan. Tapi saking pelitnya, itu kucing udah nungguin nih. Wah, lumayan kepala kata kucing nih, ya. Lumayan kepala lagi makan lele nih. Kulitnya apa? Kepalanya dimakan juga sama tuh orang. Kata kucing, sialan pelit banget tuh orang. Gue minta kepalanya nggak dikasih. Pergi nih kucing, ya. Pergi ketemu teman kucing lagi. Mau kemana? Orang pecel lele. Nyari pala, jangan dah, orang pelit kagak dapet loh, palanya gak dapet tuh. Kucing gak demen sama orang pelit, apalagi manusia. Ya, jangan pelit ya, tapi juga jangan terlalu bares ya sampai kita lupa nafkah keluarga kita, jangan. Makanya Allah bilang ya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti. Jangan engkau jadikan tangan kamu laksana orang yang mencekik lehernya, gak bisa napas. Tapi juga jangan dibuka-buka banget. Jadi yang bagus gimana? Kata Rasulullah, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang ada di tengah. Pelit banget enggak, jor-joran banget juga enggak. Ya biasa aja. Ya biasa. Apalagi kalau kita bisa jadi orang karam dermawan, nolongin orang susah. Wah, masya Allah berkahnya. Ya. Itu ada cerita. Dalam satu riwayat ada orang punya pahala cuma 1. Semuanya amalnya dosa semua. Jarang banget orang begini. Amalnya cuma 1, semuanya dosa. Ditimbang pahalanya sama dosanya. Iya, banyak dosanya. Ya. Wah, kata dia, saya sih. Dia kan catatannya udah tahu nih, bukunya dan rapotnya. Wah, saya masih neraka. Ada 1 orang ditimbang sama, amalnya sama, maksiatnya sama. Kata Allah, ya fulan, cari orang yang mau ngasih 1 pahala buat kamu. Kalau dapat 1, kamu masuk surga. Ini orang semangat nih di mahsyar nih, cari pak, ayo pak, 1 doang pahala pak. Oh nggak bisa, saya juga takut ini, ntar ditimbang amal saya, gimana kalau saya kurang? Nyari nggak dapat.
Ada satu orang yang mojok, itu tuh yang tadi lagi mikir tuh, gue sih neraka nih, ya udah pasrah, ya bang, maaf ya bang, kenapa? Bisa nggak bang minta satu pahala bang? Ya kata dia gitu, saya cuma butuh satu bang, biar bisa masuk surga, ya katanya orang, ambil dah pahala saya. Wah seneng banget bang. Kok mau ngasih? Ya cuma satu doang, yang itu saya semua. Duh buat ente aja dah, aduh pasti nerakanya. Buat ente aja dah, biar ente surga. Senang dia kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rob, ya Allah, ada satu nih pahala orang saya. Ya, kata Allah, siapa yang ngasih ente? Di saat seperti ini orang lagi butuh pahala, lagi butuh amal. Siapa yang bisa ngasih ente saat ini? Panggil orang yang ngasih. Panggil, sini. Panggil sama Allah. Nggak ada berdua. Ini Allah, ini si Fulan nih. Kasih saya, sudah muat saya bisa surga nih gara-gara dia nih. Kata Allah, ya Fulan, kenapa ente kasih amal ente buat dia? Emang ente gak butuh pahala saat ini? Ya, kata dia, ya Allah, kalau saya ngelihat catatan buku saya, rapot saya, kayak saya udah pasti nerakanya, banyak dosa. Ya, pahala cuma satu ya, jauh ya Allah. Mendingan dia saya kasih dan biar masuk pahala, biar dapat pahala bisa masuk surga. Apa kata Allah? Ya Fulan, atatakarram 'alal karim. Ya Fulan, apa ente pengen jadi orang dermawan di depan saya yang maha dermawan? Ente mau coba-coba ngalahin anak? Kata Allah, belagu-lagu kasih kita gitu. Belagu-lagu punya pahala dikit dong, belagu-lagu di depan anak. Anak dia zat yang maha dermawan, maha mulia. Ya, apa kata Allah? Ya Fulan, ambil tangan temen ente, ajak masuk surga bareng-bareng. Biar anak lebih dermawan dibanding ente. Masya Allah. Ini gara-gara kasih pahala satu masuk surga. Lihat karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jangan pelit sama orang. Ya, jangan pelit sama orang. Kita punya kelebihan, orang lain. Jangan pelit, ya. Nih, kalau kita pelit jauh jadi orang soleh. Yang keempat, ar-riya fil amal. Merasa memiliki sifat riya, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang dalam beramal. Enggak boleh nih. Pengen ke masjid, jadi katain orang alim, ya, orang soleh, baca Quran, baca Bukhari. Wah, pengen dilihat orang, jangan. Ya, riya ini bisa menghancurkan amal kita. Makanya kita dianjurkan selalu ikhlas. Orang nggak ada, orang ada, tetap ibadah. Itu yang penting. Ini kadang rajin ibadah, orang banyak. Giliran nggak ada orang, ibadah malas. Berarti kan pengen dilihat orang. Ini jangan nih, orang yang memiliki sifat dia akan jauh dari sifat soleh. Ya, ayo beramal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terpengaruh apapun. Ada yang melihat, ada yang puji, nggak ada. Silakan terusin ibadah. Ya, amal apapun ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir kata yang Sayyidina Ali yang mencegah kita jadi orang soleh, wal i'jab bir ra'yi, merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, merasa paling benar dengan pendapat sendiri. Ini bahaya nih. Nih Sayyidina Ali udah bilang nih, jangan merasa kita paling benar dibanding orang lain. Jangan. Ini kan maaf nih, ada sebagian saudara kita kan begitu. Ya, pokoknya pendapat yang hak, yang pasti benar begini. Yang enggak sesuai dengan ini salah neraka. Oh, udah begitu aja. Dan ijab bir ra'yi, merasa gawok kata Jawa, merasa takjub dengan pendapatnya sendiri, merasa yang lain salah semua. Udah, ini nggak boleh. Jauh dari kata-kata soleh begitu yang begitu tuh. Para ulama kita nggak begitu. Ya, jangankan ulama kita, manusia biasa, Rasulullah aja Allah perintahkan, wa amruhum syura bainahum, perintahkan mereka untuk musyawarah di antara mereka. Nabi kalau pengen perang, pengen apa, ngajak sahabatnya musyawarah dulu. Ini gimana ini? Taktik apa yang bagus buat kita? Padahal Rasulullah nih. Jangan buat urusan perang, buat urusan keluarga Nabi musyawarah. Kadang kalau ada masalah sama istrinya, nanya pendapat Sayyidina Ali gimana, pendapat Sayyidina Umar gimana, gitu. Jangan merasa kita udah paling top, paling pinter, saya bisa ngatasin semua sendiri, nggak perlu orang lain. Siapa yang nggak perlu orang lain? Ya, siapa yang nggak perlu orang lain? Kita pengen punya rumah aja perlu orang lain, perlu tukang bangunan, perlu tukang yang bikin ini izin bangunan. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Kita makhluk sosial. Balik itu jangan pernah merasa pendapat kita paling benar sehingga nggak butuh sama orang lain, yang boleh nih. Ayo jauhkan 5 sifat ini. Sifat ridho, ya senang dengan kebodohan kita. Sifat tamak, rakus sama dunia. Kemudian juga sifat pelit kalau kita punya kelebihan, ya, sifat riya dalam beramal, dan sifat takjub dengan pendapat kita. Jauhin sifat-sifat ini. Mudah-mudahan kalau kita bisa jauhin 5 perkara ini, Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang saleh di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan faedahnya, mudah-mudahan yang kita dapat di siang ini bisa memberikan manfaat buat kita.
mati dalam husnul khatimah, dimasukkan surga ya Allah Subhanahu wa taala bersama para rasul, para anbiya, para syuhada, para salihin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.